Aku beli 6 kelas online sekaligus dan tiap hari itu harus kita tonton satu video satu. Dimana kita juga ada hal-hal yang dipraktekin dari setiap kelas itu. Dan 6 kelas, bayang ya, dalam satu periode yang sama. Teman-teman yang di komunitas itu bilang, wow Ci, lu banyak banget ngambilnya gitu. Dan sejujurnya kita sebagai ADHD tahu lah ya, itu hasil dari impulsif kita di dalam melakukan atau memutuskan sesuatu. Kejadian itu memang terjadi pada saat awal-awal aku baru tahu aku seorang ADHD. Jadi belum terlalu tahu bahwa gejala memutuskan atau membeli kelas begitu banyak dalam waktu yang singkat itu karena impulsif dan kita nyari dopamin gitu kan. Problem kedua yang ditimbulkan dari impulsif itu adalah kita seringkali spend uang yang sebenarnya kita nggak butuh untuk membeli sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Jadi menurut buku yang aku baca, problem ADHD itu bukan cuma masalah kesehatan, karena kita suka cari sesuatu yang bikin dopamin kita naik. Kemungkinan itu kan junk food, tinggi gula. Kemudian impulsif itu juga bicara tentang kita belanja. Jadi kesulitan banget untuk menabung atau kita mengelola keuangan untuk masa depan untuk seorang ADHD. That's happened to me gitu. Itu sangat mudah udah nabung misalkan sekian waktu, lalu karena satu dan dua hal kita spend uang lagi, balik lagi, jadi harus nabung lagi dan lain-lain. Dan aku ngerasa biasanya aku spend uang itu secara impulsif ketika satu, aku lagi bosen, itu pasti. Yang kedua, kalau misalkan kurang tidur atau di bawah tekanan. Semakin aku stres, makin aku tertekan dalam satu masalah. Mungkin kalau bahasa orangnya shopaholic gitu ya. Jadi semakin banyak yang dibelanjakan. Makanya aku selalu berusaha share tentang ADHD supaya kalau misalkan teman-teman di antara teman-teman ada yang punya ADHD, baiknya langsung ke dokter untuk didiagnosa dan dibantu. Karena kalau misalkan kita hidup dengan ADHD tanpa kesadaran kita tahu kita punya ADHD and how to handle it, maka kita tuh akan punya problem masalah berat badan. Like me, aku naik 10 kilo dalam 1 tahun ini. Yang kedua, itu adalah masalah spending uang, menabung, keuangan di masa yang akan datang. Kemudian juga adalah hubungan kita dengan orang lain. Kalau misalkan kita hidup sendiri, mungkin dalam masalah spending uang, atau misalkan dalam masalah kenaikan berat badan, atau kita konsumsi makanan-makanan yang meningkatkan dopamin kita, mungkin that's not problem, a big deal lah ya. Buat kita rugi, tapi ke orang lain mungkin enggak. Tapi kalau kita dalam rumah tangga, kita nggak bisa menghandle dua hal itu akan jadi sumber masalah dalam relationship kita. Nah ini aku naik kiloan itu, berat badan, karena di setahun terakhir ini aku menikah, banyak banget hal yang harus adjust. Dan akhirnya untuk mengejar itu, diri